Hai, Anda sedang menonton Aks Channel. Banyak pengguna awam yang bingung menentukan bagaimana memilih power supply yang tepat bagi sistemnya. Bahkan beberapa pengguna hingga memilih power supply yang mungkin bisa dibilang abal-abal, bahkan bisa dibilang seperti kembang api gitu kan, saking bahayanya. Jadi di sini, di video kali ini kita akan membahas poin-poin apa yang perlu diperhatikan ketika memilih power supply yang tepat bagi sistem Anda. Pertama, jadi jangan sampai pelit-pelit milih wattage yang sesuai dengan kebutuhan sistem Anda. Misal kayak 2080 Ti. 2080 Ti kan nggak mungkin kalau kita pakai power supply kapasitas 450 watt. Kita sesuaikan juga kapasitas power supply dengan daya yang dibutuhkan oleh sistemnya. Kalau misal di website kartu grafis kayak kemarin RTX 2060, itu di Nvidia rekomendasinya ada di 550 watt. Ya berarti kalau misal dari 3 pilihan ini kita bisa milih 2 ini. Ini boleh tapi kayaknya agak terlalu mepet kan. Yang 500 watt kita jadinya milih yang ini misal 700 watt dan 750 watt. Terus juga kita harus sesuaikan dengan rencana kita di masa depan. Misal katakanlah kita sekarang lagi pakai GT 1030. Wattage-nya pasti rendah kan. Misal kita pakai power supply 450 watt, kita kalau mau upgrade jadi kepentok di mungkin kartu grafis yang 450 watt di 1660 Ti atau 1660. Kayak gitu. Jadi kalau misal kita target upgrade-nya cukup tinggi, usahakan kita juga udah mempersiapkan power supply yang kapasitasnya juga cukup tinggi. Nah, cara paling mudah untuk menentukan suatu power supply itu abal-abal atau enggak, bisa dicari di website sertifikasi 80+. Misal kayak ini, Deepcool Deki 750 ST. Di sini ada sertifikasi 80+ Gold, kita cari di websitenya. Ada yang bagian Deepcool Deki 750 ST dan dia ternyata memang benar-benar ada sertifikasinya 80+ Gold. Misal, ketika kita cari suatu brand di website ini ternyata tidak ada namanya atau tidak bisa dicari sertifikasinya, berarti ada kemungkinan 80+-nya cuma tempelan doang, abal-abal. Kita harus tahu spesifikasi PC yang kita gunakan, berapa jumlah power pin yang dibutuhkan. Jadi kita cek dulu di kartu grafis kita, misal katakanlah kartu grafis kita membutuhkan 2x8 pin, kita harus pastikan power supply yang kita gunakan udah ada 2x8 pin PCIe. Misal kalau kayak di Deki 750T ini ada 4 kali 6+2 PCIe. 6+2 itu 8 pin tadi. Nah, terus kita juga harus tahu juga yang bagian IPS, bagian CPU di motherboard. Misal katakanlah kita pakai Threadripper. Threadripper biasanya dia pakai 2x8 pin IPS. Kita harus tahu power supply kita juga bisa menyuplai 2x8 pin itu. Kalau misal di Deki 750T ini dia cuma ada 8 pin ini, 4+4 IPS. Selanjutnya, kita juga harus cari tahu kebutuhan panjang power pin dari power supply ke arah motherboard maupun kartu grafis. Misal katakanlah kita pakai casing full tower. Itu biasanya kan power supply-nya di bawah, motherboard-nya yang power pin 8 pinnya di atas. Kita harus pastikan power pin ini bisa sampai ke motherboard. Jadi misal kita butuhnya 50 cm, ternyata power supply-nya cuma bisa 40 cm. Kan udah terlanjur beli, lucu kalau nggak bisa dipakai kan. Akhirnya jadi beli extender, nambah biaya lagi. Jadi alangkah baiknya kita pastikan dulu panjang yang kita butuhkan, lalu kita sesuaikan, kita cari tahu di website power supply yang bersangkutan. Pada beberapa power supply, ada yang memiliki fitur namanya modular. Modular itu berarti kabelnya bisa dipasang, bisa dicopot, menyesuaikan kebutuhan. Kebetulan yang kita pakai saat ini untuk contoh adalah Deepcool Deki 750 ST, nggak ada fitur modular, jadi satu seperti ini kabelnya. Nah, kalau modular itu biasanya akan mengurangi keruwetan kabel karena yang nggak dibutuhkan akan dapat dicopot, dilepas, dan disimpan. Nggak perlu dipasang di unit sistem kalian. Nah, karena modular juga merupakan fitur, itu biasanya akan menambah harga dari power supply itu sendiri. Ini tinggal pilihan kalian aja, butuh yang modular atau yang enggak. Karena power supply adalah sebuah komponen yang penting, menyuplai daya ke komponen-komponen dalam PC kalian. Jadi sifatnya ini kayak jantung. Kalau misal Anda nggak benar-benar memperhatikan power supply yang digunakan dalam sistem Anda, ada kemungkinan komponen yang Anda gunakan bisa rusak. Tapi sekali lagi itu kembali kepada komponen dan dompet Anda. Misal kalau Anda dompetnya tipis, ya sesuaikan aja. Misal katakanlah cuma bisa 500 watt dan sistemnya cuma butuh 450 watt, ya udah 500 watt aja, nggak usah yang gede-gede. Atau misal karena duitnya gede, besok-besok mau upgrade 2080 Ti SLI.
2 kali gitu kan, SLI. Kita pakai 1200 watt. Oke, kita pasang 1200 watt. Gitu aja sih, gampang aja. Menyesuaikan dompet dan menyesuaikan kebutuhan. Sekian tips singkat memilih power supply pada video kita kali ini. Bagi Anda yang memiliki literasi tinggi, silakan mampir di website kami di aks.co.id. Bagi Anda yang lebih suka nonton video, bisa like, bisa komen maupun subscribe, karena kami masih butuh subscriber. Sayangi jantungmu, sayangi sistemmu. Salam Power Supply.